Iya, waalaikumsalam. Ya, dengan ibu siapa? Ibu Nurul. Oh, diperkenalkan nama saya Dr. Husnul. Jadi ibu ini datang ada keluhan apa? Iya, ada saya rasa tajam-tajam di bagian bawah. Kemarin sudah cabut tuh. Saya rasa tajam-tajam dan tidak nyaman setelah Iya, ada sakit tuh. umurnya ibu berapa sekarang? 30 tahun. Sudah ada penyakit sistemik Iya. seperti gula, jantung ibu. Ya, enggak Kapan sih. terakhir periksa tekanan darah? Seminggu yang lalu dok. Minggu yang lalu itu berapa Eh, tekanan darahnya? dia 120 dok per 8 per 90. Ibu tinggal di mana? Ya, di Goa dok. Oh iya. Oh, kalau begitu saya persilakan dulu ibu untuk duduk di kursi operator. Sambil saya persiapkan alat dan alat-alatnya ya. Jadi setelah pasien duduk di kursi operator, maka operator dapat mempersiapkan alat dan bahannya serta melakukan prosedur dari handcuff. Di prosedur dari handcuff itu yang pertama kita ambil alkohol menggunakan sisi samping tangan, mengambil secukupnya, lalu dibasuh pada telapak tangan, sela-sela jari, punggung tangan, kuku-kuku tangan, jempol, dan kuku. Lalu setelah itu operator memakai alat pelindung diri yakni gaun, headset, masker, face shield, dan handguard. Nah, setelah itu kita akan melakukan pemeriksaan ekstraoral terlebih dahulu pada pasien. Jadi kita lihat kesimetrisan dari wajah, tidak ada tidak tampak pembekakan pada wajah pasien. Lalu setelah itu kita periksa kelenjar getah bening di bagian submandibula. Tidak ada pembekakan maupun rasa sakit dari pemeriksaan kelenjar getah bening. Lalu setelah itu kita masuk ke pemeriksaan intraoral menggunakan mirror. Di sini di pemeriksaan intraoral terlihat bahwa pada regio anterior rahang bawah atau regio anterior mandibula telah edontolos 4 gigi incisifusnya. Lalu setelah pemeriksaan palpasi dirasakan bahwa ada struktur yang tajam pada mukosa dari pasien. Lalu ditanyakan pada pasien apakah terdapat keluhan rasa sakit atau tidak nyaman ketika disentuh. Ternyata pasien menjawab iya. Lalu setelah pemeriksaan kita beritahukan kepada pasien bahwa diagnosis dari kasus ini ialah kasus eksostosis, di mana terjadi penonjolan atau sisa tulang yang tajam setelah pos ekstraksi. Lalu setelah itu kita beritahukan bahwa rencana perawatan yang akan dilakukan yaitu prosedur alveolektomi, di mana dilakukan pembedahan pada gusi atau mukosa dari rahang bawah pasien, dibuka lalu dilakukan penghalusan tulang. Jadi kita beritahukan kepada pasien akan ada tindakan anestesi atau bius. Lalu untuk prognosis maupun komplikasinya mungkin ada sedikit pendarahan. Lalu setelah itu akan diresepkan juga obat.
dan akan diberitahukan instruksi pos operatifnya. Setelah itu ditanyakan kepada pasien kesediaannya dalam melaksanakan perawatan atau mengikuti perawatan. Apabila pasien bersedia, maka pasien dianjurkan untuk menandatangani konsen. Lalu setelah itu kita lanjut ke prosedur perawatan. Namun sebelum itu saya akan memperlihatkan alat dan bahan pada prosedur ini. Jadi alat-alatnya yaitu oral diagnostic set, terdiri dari mirror, pinset, eskavator, dan sonde. Lalu ada spoid untuk irigasi dan anestesikum. Lalu ada scalpel, needle holder, gunting benang, ada pinset anatomis, ada pinset jaringan, ada ranger forceps, lalu steel elevator, bone file, dan Minnesota. Lalu untuk bahannya yaitu anestesikum, alkohol, povidone iodine, tampon dan kapas. Lalu ada pula juga jarum, needle, dan silk. Ada blade. Lalu setelah itu kita akan lanjut ke prosedur anestesikum. Jadi anestesikum menggunakan spoid dan lidocaine di sini. Terlebih dahulu kita lakukan disinfeksi pada daerah anestesikum dan daerah kerja. Lalu setelah itu kita lakukan anestesi infiltrasi pada bagian bukal, diinjeksikan jarum pada mukobucofold, dan arahkan bevel jarum ke arah tulang. Lalu kita aspirasi. Jika negatif, maka kita injeksikan sebanyak 1 sampai 1,5 mili. Lalu setelah itu kita anestesi pada bagian lingual. Pastikan posisi bevel mengarah ke tulang. Kita injeksikan jarum hingga mentok ke tulang. Kita aspirasi. Jika negatif, kita injeksi sebanyak 0,5 mili. Lalu setelah itu kita evaluasi kinerja dari anestesikum. Pertama dilihat tampakan klinisnya. Anestesikum dikatakan berhasil jika tampakannya pucat atau berwarna putih pada mukosanya. Lalu setelah itu kita evaluasi menggunakan pinset. Jika dirasakan pada pasien tidak ada keluhan sakit, maka anestesikum telah berhasil. Lalu setelah itu kita akan melakukan insisi menggunakan blade dan scalpel. Jadi desain flap pada kasus ini ialah flap trapezoidal. Jadi kita insisi pada daerah oklusalnya, lalu kita insisi pada daerah interproximal mengarah arah diagonal pada sisi distal maupun mesial, pada bagian mesial pada CC, gigi caninus, dan setelah itu kita buka perlekatan menggunakan
elevator terlebih dahulu, lalu periosteal elevator. Tujuan penggunaan periosteal elevator di sini untuk membuka perlekatan dari mukosa dan tulang alveolar. Kita menggunakan plunger forceps. Kita buka. Asisten akan membantu menggunakan Minnesota untuk menyingkap flat. Lalu plunger forceps digunakan pada bagian tulang yang tajam. Lalu setelah itu kita gunakan bone file untuk memastikan. Lalu setelah itu kita gunakan bone file untuk menghaluskan sisa tulang atau memastikan tulang yang tajam pada daerah anterior rahang bawah dengan gerakan pull stroke. Lalu setelah itu kita meraba atau palpasi pada daerah anterior atau daerah operasi. Pastikan bahwa tidak ada struktur tajam pada tulang. Lalu setelah itu kita irigasi menggunakan salin. Melakukan suturing. Pertama-tama kita suturing pada daerah ujung dari insisi, daerah proksimal. Lalu asisten akan membantu menggunting benang 3-5 cm dari simpul. Kita lanjutkan pada daerah 5. Lalu kita gunting lagi kembali. Occlusal. Prosedur ini ialah simple interrupted suture.
setelah kita lakukan suturing, kita lakukan irigasi kembali menggunakan salin. Pasien diinstruksikan untuk menggigit tampon 30 hingga 45 menit. Lalu setelah itu kita akan lanjut ke instruksi post operatif. Jadi instruksi post operatifnya itu pasien disarankan menghindari makanan yang panas atau makanan yang panas dan pedas, dan pasien dihindari untuk merokok dan minum alkohol. Lalu setelah itu pasien dianjurkan untuk kontrol kembali 7 hari kemudian, dan apabila terdapat keluhan untuk segera menghubungi dokter. Lalu setelah itu pasien juga dianjurkan untuk menjaga kebersihan rongga mulutnya, terutama pada daerah bekas operasi, dengan membersihkan secara hati-hati atau perlahan. Lalu pasien akan diresepkan juga antibiotik dan analgesik. Jadi antibiotiknya diberitahukan untuk dikonsumsi hingga habis, dan analgesiknya diminum jika masih terasa sakit. Lalu setelah itu pasien dipersilakan untuk pulang.